Kecepatan pembangunan kita dari LISDES PLN ini terlalu ngebut atau terlalu cepat dibanding dengan pembangunan jalannya. Desa itu selain melalui hutan lindung juga dibelah oleh dua sungai. Karena masyarakat desa itu tahunya itu listrik itu ya PLN. Dalam melistriki desa nih Pak, khususnya ada di Provinsi Jambi, mungkin ada kendala Pak, ataupun bagaimana sih Pak? Ada kendala dan bagaimana cara Bapak mengatasinya Pak? Kalau kendala sih, kalau kita sih menyebutnya sih bukan kendala ya, tantangan. Oh, tantangan ya Pak? Jadi kalau kita mau melistriki desa itu yang ada itu tantangan, bukan kendala. Kalau bagi kita itu bukan kendala, tantangan. Ya. Pertama, infrastruktur jalannya, jalan, jembatan. Infrastruktur jalan dan jembatan ini agak repot ini karena domain pemiliknya ada 3. Okay. Jalan ini kan ada jalan provinsi, ada jalan nasional, ada jalan kabupaten. Nah, sementara kecepatan pembangunan kita dari LISDES PLN ini terlalu ngebut atau terlalu cepat dibanding dengan pembangunan jalannya. Jadi kita udah masuk duluan ke desa itu, sementara jalan masih apa adanya. Kadang-kadang masih jalan tanah, terus jembatannya belum mendukung. Jadi kan untuk melistriki desa itu kan kita perlu mobilisasi material, orang, peralatan. Yang berat-berat ini kan seperti tiang besi, tiang beton ini kan berat. Jadi kondisi jalannya ini yang tantangannya kondisi jalan. Pertama itu tantangan kita utama itu infrastruktur jalan jembatan. Yang kedua sih pembebasan tanah tumbuh. Yang pembebasan tanam tumbuh ini kalau yang pemilik tanam tumbuhnya itu memang warga desa yang mau kita listriki, itu lancar biasanya. Oh, mau dia Pak? Mereka terbang sendiri malah. Okay. mereka terbang sendiri. Cuma yang jadi kendala kadang-kadang kita lewat jalur yang kita lewatin ini, pemilik lahan atau pemilik kebun tanaman ini bukan penduduk situ. Kadang-kadang kebunnya di desa itu, tapi orang punya kebunnya di kabupaten lain atau di kota lain. Nah, ini yang agak repot kita menebangnya nih. Jadi nanti kita butuh dukungan dari aparat desa setempat untuk negosiasi ke pemilik lahan supaya tanamannya boleh ditebang. Tapi selama ini sih bukan jadi kendala, makanya kita bilang ini kan tantangan. Jadi agak lambat lah. Tapi dananya selesai semua sih. Tetap bisa kita bangun listriknya sampai ke desa yang kita tuju. Oke, baik, alhamdulillah berarti udah terselesaikan, tantangan pun sudah bisa dijalani dengan baik berarti Pak ya. Cuaca sih cuaca juga tantangan kita tuh cuaca. Kadang-kadang cuaca itu nggak bersahabat dengan kita. Karena kalau pembangunan listrik desa ini kan memang tergantung cuaca juga. Dari mungkin udah banyak desa yang Bapak lalui, mungkin udah banyak desa yang Bapak listriki bersama tim UP2K, mungkin ada juga cerita unik nggak Pak? Waktu Bapak misalnya proses pembangunan untuk melistriki desa tersebut Pak, salah satunya Pak? Kalau yang paling unik mungkin tahun kemarin 2019 ya. 2019 itu kan kita setelah dipaksa lah melistriki 19 desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mereka itu semuanya ada di seberang sungai. Ada di seberang sungai, lebar sungainya sekitar 600 meteran. Nah, itu panjang jaringannya TM-nya aja 200 kilo. 200 kilometer. TR-nya itu hampir 200 kilometer juga. Gardunya 160-an. Jadi ceritanya kita waktu itu kebetulan kan ada badan usaha milik daerahnya Kabupaten Bungo. Dia minta ke Dinas SDM pusat, minta wilayah khusus supaya mereka bisa jualan listrik di 19 desa itu. Tapi sama SDM ditanyakan dulu ke PLN. Ditanyakan ke kita waktu kita rapat dengan regional Sumatera sama S2JB, ya kita sanggupi bahwa kita yang masuk bangun. Jadi ya kita berjuang mati-matian supaya 19 desa itu hidup. Nah, untuk menyeberangi desanya tantangannya terpaksa bangun tower
power transmisi, tapi dialiri nanti 20 kV. Power khusus, konstruksi khusus berarti Pak ya? Konstruksinya tower Tower. transmisi untuk Transmisi. 150 kV, cuma tegangan yang disalurkan tegangan TM 20 kV. 20 kV. Jadi itu bisa nyebrang ke seberangnya, baru 19 desanya bisa dihidupkan. Itu yang paling unik sih. Paling unik Pak ya, dan mungkin menjadi tantangan yang luar biasa, dan alhamdulillah juga akhirnya 19 desa tersebut terlistriki. Ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya sendiri untuk Pak Agus Pak. Iya. Tadi kan ceritanya di Jambi sudah 99,4% tadi Pak ya, sudah Iya. rasio elektrifikasi untuk pedesaan ya Pak ya. Untuk di Jambi, untuk di Bengkulu sendiri seperti apa Pak? Di Provinsi Bengkulu, kami itu ada 1.513 desa. Dari 1.513 desa ini, hanya satu desa lagi. Jadi tinggal menyisa satu desa lagi, desa Sungai Lisai. Untuk rasio desa berlistrik kami atau disingkat dengan RDB itu sudah 99,93%. Jadi kalau satu desa ini berhasil kami listrik di tahun ini, itu di tahun 2022 ini, maka rasio desa berlistrik Provinsi Bengkulu bisa 100%. Tantangannya sama seperti Pak Peter tadi, kan kalau untuk satu desa ini karena melalui hutan lindung, yaitu kemarin belum ada akses jalan. Betul, kemarin waktu kami ke sana baru ada jalan setapak di desa Sungai Lisa ini. Dan kami sudah sounding ke Bupati Lepong untuk meminta izin untuk memanfaatkan jalan yang jalan setapak yang sudah ada. Nah, ini opsinya dua ya. Jadi untuk percepatan tuh kalau kami pertama kami rencanakan dengan dana PMN ini untuk membangun jaringan, karena ini melalui hutan lindung, maka waktu kami sounding ke Bupati dan ke BKSDA itu baru kami rencanakan dengan kabel TM. Jadi maksudnya dengan kabel TM ini tidak mengganggu satwa di hutan lindung, kemudian tanam tumbuh juga tidak terganggu. Ya. Kemudian kalaupun nanti disetujui, opsi kedua adalah opsi percepatan itu dengan menggunakan ABDAL atau tabung listrik, alat penyimpan daya listrik yang sudah pernah kami lakukan di Desa Lebong Tandai. Nah, di lokasi Sungai Lisai sendiri itu desa itu selain melalui hutan lindung juga dibelah oleh dua sungai, Sungai Lisai sendiri dengan sungai sebelah apa itu, Ulu Sebelat apa namanya itu. Nah, untuk dulu waktu sebelum ada jalan setapak ini, mereka transportasinya itu melalui sungai tersebut. Jadi memang belum ada jalan. Dan dengan ada jalan ini, kami berubah opsi satu dan opsi dua tadi. Kalau opsi satu yang tadi tetap kami membangun kabel, kalau yang kedua nanti kalaupun bisa disetujui dengan tabung listrik atau ABDAL tadi. Tahun lalu kami di 19 lokasi, yang paling ujung itu paling ekstrim adalah di Langgar Jaya. Kebetulan kemarin yang meresmikan Pak Jaya kesana juga sama Pak Gubernur Provinsi Bengkulu dan Bupati Kepayang kemarin kesana, Pak Bupati Bengkulu Utara, karena memang benar-benar ekstrim jalan ke situ. Dan kemudian cuaca seperti Pak Peter bilang tadi, karena kan kita ini kan kalau di Indonesia itu kan ekstrim-ekstrimnya itu hujan itu mulai berbar itu ya. September, Oktober, hujan. Nah, itu sudah mulai hujan. Jadi kalau memang selain faktor cuaca ini juga kita sebenarnya harus bisa kita antisipasi. Itu tadi seperti misalnya jalan tadi kan masih jalan tanah misalnya, tapi tetap kami antisipasi dengan bantuan masyarakat di lokasi tersebut. Kayak misalnya belum ada jalan, kemarin kami bangun jalan dengan memanfaatkan pohon kelapa. Jadi kami minta bantu warga tebang pohon kelapa untuk buat jalan lintas untuk masukin tiang. Nah, mungkin seperti itu yang kami lakukan, sama seperti Pak Peter tadi, karena jalannya belum standar ya gitu ya, masih jalan tanah gitu. Ini itu.
Dari cerita Pak Agus tadi, berarti ketika kita membangun listrik di pedesaan tersebut ikut melibatkan warga desa juga Pak, berarti Pak ya? Atau kolaborasi yang kadang kan mungkin membuat kita itu kayak ikut jadi semangat Pak ya untuk membangun listrik di desa tersebut. Apalagi misalnya warganya antusias, terus mungkin dari perangkat desanya juga antusias untuk membantu PLN. Jadi untuk percepatan proses pembangunan listrik di desa tersebut Pak ya. Oke. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Peter ataupun Pak Agus bisa menyampaikan harapannya Pak, harapannya untuk proses pembangunan Disdes ke depannya seperti apa, dan juga untuk PLN ke depannya juga seperti apa. Mungkin harapan yang diinginkan Pak, mungkin harapan dari Pak Peter juga Pak. Mungkin yang kita harapkan tuh sih dukungan dari Pemda ya, sebagai stakeholder kita kan. Mungkin Pemda bisa dukung pembangunan jalan untuk seluruh lokasi-lokasi desa yang belum kita listrik saat ini. Karena kalau memang kondisinya jalannya memang apa adanya sekarang. Jadi kalau Pemda yang mendukung dengan pembangunan jalan dan jembatan yang memadai, proses pembangunan yang kita lakukan itu bisa dipercepat. Seiring sejalan Pak. Ya, kalau tadinya kita mungkin kerjanya 3 bulan, kalau jalannya memadai itu sebulan setengah itu sudah selesai. Jadi semakin cepat kita kerjakan, semakin cepat masyarakat desa itu menikmati listrik PLN. Karena masyarakat desa itu tahunya itu listrik itu ya PLN. Mereka sebenarnya selama ini sudah berlistrik sih sebenarnya kalau di versinya SDM itu kan rasio desa listrik itu sudah 100% semua di Indonesia. Cuma ada yang berlistrik PLN, ada yang berlistrik non PLN. Cuma yang berlistrik non PLN ini misalnya genset swadaya. Masyarakat situ beli genset yang agak besar itu untuk satu desa biasanya dipelihara sama-sama. Cuma memang hidupnya nggak bisa 24 jam. Biasanya dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Kalau yang dayanya lebih kecil itu cuma sampai jam 10 malam. Jadi masyarakat itu tetap intinya mengharapkan listrik itu dari PLN, karena begitu listrik itu dari PLN itu 24 jam. Itu aja sih harapan dari warga ke PLN supaya PLN masuk. Harapan kita ke Pemda, tolong dong bantu jalan dan jembatannya gitu. Oke, baik Pak. Mungkin dari Pak Agus Pak. Kalau kami karena tambahan mungkin dari Pak Peter tadi. Jadi karena kami ini melalui hutan lindung, mungkin kami mohon dukungan dari stakeholder itu dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentang perizinan. Jadi untuk perizinan melintas hutan lindung. Kemudian kalau di sisi PLN sendiri adalah dukungan dari karena ini opsinya dua ya. Pertama kan kami rencanakan untuk dengan pendanaan PMN dan satu lagi dengan program TJSL atau CSA PLN. Mungkin itu saja dukungan dana dari kantor Indo mungkin. Itu mungkin ya. Semoga untuk harapan kita semua Pak bisa tercapai Pak ya. Amin amin. Oke. Baik, untuk PLNers dan Kristen yang ada di rumah, tadi kita sudah banyak berbincang-bincang bersama kedua narasumber yang luar biasa ini, dari Pak Peter maupun Pak Agus. Terima kasih Pak. Baik, semoga untuk harapan dan doa kita semua agar elektrifikasi desa ini bisa tercapai 100% dengan secepatnya. Dan juga kita juga untuk dukungan stakeholder juga ataupun dari warga sekitar dan lingkungan juga mendukung satu sama lain untuk sinergitas percepatan dari pembangunan listrik desa. Mungkin dari saya cukup. Saya Oki Rizky Tretama mohon undur diri bersama kedua narasumber saya, Pak Peter dan Pak Agus. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast Skuter untuk episode selanjutnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.